game yang kedua kali ini, apalagi kita udah mulai masuk ke draftingnya juga, di mana timnas Indonesia masih berada di area posisi second pick, dan pattern dari tim Mesir atau Egypt ini masih mengarah ke arah Hilda first ban untuk game kali Yap. ini. Ketika Indonesia berhadapan dengan Mesir sih memang Indonesia memainkan metode pick off ya. High loss yang dipilih sempat memang ada high loss, dan bisa dibilang waktu itu Mesir memainkan bahkan dengan adanya export jungle yang ditargetkan juga untuk Vivian, tapi ternyata juga masih belum lancar. Dan yang mengerikannya adalah Oke. Indonesia waktu itu memainkan metode dengan Chow bersama dengan Lui. Nah ini yang mungkin bisa untuk hadir, apalagi Chow sekarang udah nggak ada nih. Matilda udah nggak ada nih. Berarti udah nggak ada yang bisa untuk menjemput ke arah jungle ataupun goat lane yang dipegang oleh teman-teman dari Mesir. Ya, respect adalah kunci. Akhirnya menyelipkan satu hero yang tadi membuat concern dari Indonesia tim Buyar, dan ya masih pada karakternya nutup ke area power dari Chips dari timnas Indonesia ya, masih belum boleh lengah dengan hero yang punya macro play tinggi. Sedangkan kalau kita bicara tim Egypt, patternnya benar-benar masih mirip banget ya dengan nutup ke area Hayabusa, Chushin. Cuman perbedaannya nanti alokasi first pick mereka. Sebenarnya masih luas sih. Povius tadi menjadi pilihan band. Ini Indonesia memilih mau nutup Povius atau Suyo dulu untuk game yang kedua. Yap. Chushin sih ya, makanya menjadi hero yang gak akan pernah dilepaskan ya ketika bertemu dengan timnas Indonesia, atau bahkan dari banyak sekali tim negara-negara yang bertanding gak akan ngasih ke arah Chushin. Dan satu ban yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia bisa menuju ke arah Suyo, dan ya Suyonya dihilangkan tanpa adanya Matilda. Mesir memain apa nih? Tipikalnya memang kalau dilihat-lihat Mesir ini sering main dengan metode jungler fighter. Bahkan ya Suyo itu kan juga lumayan fighter. Belum lagi kita ngeliat mungkin Suyo yang terlepas nih emang targeting banget sih. Berapa kali kita ngeliat bagaimana Mesir dengan Suyonya cukup baik. Tapi Mesir Nolan menjadi salah satu hero power juga nih dipegang sama Sunlight. Wow, tapi ternyata dari tim Egypt mengarah ke arah satu hero yang tadi nggak jadi opsi ya. Baik dari ban ataupun pick. Kira-kira strat apa nih ya, secret weapon apa yang sudah diracik oleh tim Egypt dengan mengamankan karya Edit yang jujurnya masih fleksibel, entah bakal dari area XP lane ataupun roamer. Sedangkan dari timnas Indonesia, dua hero mereka ya, yang jalannya masih terbuka. Cuman ya timnas Indonesia mereka mau mengarah ke area konsep yang kita sempat bicarakan tadi, ngambil karya pick off-nya dulu, atau ya itu tadi support roamer lagi yang bakal mereka coba untuk bawakan, karena Povius masih terbuka juga sebetulnya. Tapi ternyata timnas Indonesia mau main coba untuk agresif karena Valentina Alpha yang menjadi pilihan. Dan kalau lihat dengan adanya Valentina kayak gini ngedinai juga sih. Apalagi udah ada edit kan, ini juga bakal enak banget untuk diambil dari segi ultimate-nya, IMU-nya bisa ambil semua. Dan ini bisa menjadi sisi power tambahan untuk teman-teman dari Indonesia. Bersama dengan Alpha ya, akhirnya dia ambil Alpha-nya. Dipaksa untuk main assassin kayaknya nih timnas Mesir. Dipaksa untuk keluarkan Nolan ya. Tapi ya masih bisa berbalik nih, Angela Ling-nya bisa pindah ke tangan Mesir juga. Tapi ngomongin Angela Ling sepertinya memang sekarang ya bukan menjadi salah satu prio untuk hadir, karena Cecilion ini pegangan banget nih untuk teman-teman Mesir bersama dengan Nolan yang akhirnya muncul. Nolan Assassin power, lagi-lagi pertemuan yang cukup kontra ya. Cuman kali ini berbeda arah aja sebetulnya. Dan masih dengan adanya late game insurance, berarti ya dengan adanya Cecilion yang jujur di game sebelumnya Nucci ini benar-benar bermain dengan sangat epic banget sih dari segi posisi. Even kita bicara ada Link pun dia punya posisi super duper terjaga, dan ini akan jadi PR selanjutnya nih, karena ini jatuhnya udah signature hero ya, power hero juga yang turun tangan dari Egypt. Tapi timnas Indonesia mereka mau coba untuk menyikapi 3 hero strongnya Egypt dengan apa? Ngambil ke area. Itu dia jawaban dari power seorang Vivian. Chow-nya akhirnya turun tangan. Ini dia nih, pick off keluar dari timnas Indonesia.
Dan yang harus berhati-hati kembali lagi ya, ke arah Nichi yang bisa dipegang. Tapi dia masih bisa pegang ke arah Purify sih sebenarnya. Cecil dengan Purify masih oke-oke aja. Karena Bad Fist ketika dikeluarkan ada movement speed tambahan, dia bisa untuk kabur juga. Dan tapi ya kita bakal lihat kombinasinya bersama siapa. Apakah Beatrix-nya dari Cell akan keluar? Karena Beatrix-nya Chelsea benar-benar MVP banget ya dari group stage. Dan kalau bisa dimunculkan, ini bakal bahaya untuk timnas Mesir. Atau mereka bakal coba untuk nge-ban ke arah hero tersebut. Oke, pilihannya mengarah ke arah mana nih dari Gip ya? Target sama-sama belum punya god lane sih sebetulnya ya. Jadi apakah sama-sama bakal mempersempit, dan ya masih dengan tema mempersempit pilihan god lane. Ada Nathan yang menjadi pilihan. Dan dari timnas Indonesia, mereka juga bisa nutup karya satu badan lagi ya. Gatot sejauh ini masih terbuka. Bahkan kalau kita ngomongin karya badan, juga masih ada Povius yang ya setidaknya masih bisa masuk untuk ditutup ya lokasi banning nih dari timnas Indonesia. Cuman pilihannya mengarah ke area itu tadi, kah hero badannya dulu atau target jatuhnya ya ke persempit hero god lane lagi kayak Herald-nya mungkin yang bisa mereka tutup. Dan ya Herald yang menjadi pilihan untuk timnas Indonesia. Ya karena mereka nggak mau main Lunox kayaknya ya. Ya walaupun Beatrix bisa seenggaknya bisa untuk balancing dengan adanya sosok Harit. Jadi satu ban lagi yang akan dilakukan oleh timnas Mesir. Menargetkanlah ke arah Beatrix. Kalau aku sih Beatrix ya. Kalau mau habisin gold lane, tapi nggak cuma soal Beatrix ya, bisa untuk combo bersama dengan Chow. Ya Lunox tadi juga masih oke. Bahkan dia bisa untuk menghindari sosok dari Nolan. Dia punya Brilliant of Order yang bisa untuk menghilangkan momentum yang diciptakan dari Fracture. Dan Beatrix-nya nggak akan dikasih kepada Cell. Di respect-nya mungkin dari timnas Indonesia, pilihan hero yang bisa survive dari assassin ini ada Moskov. Ya tadi Lunox juga mungkin bisa masih jadi opsi dari seorang Cell. Tapi ya kita bakal lihat dari timnas Indonesia, prioritasnya bakal ke Cell dulu atau dia mau lihat dua hero selanjutnya, sehingga ngambil karya itu dia hero badan. Dan kali ini kombinasinya masih pada high loss yang bakal dibawakan juga ya, setidaknya ada jaminan buat mobility dan juga power sustain dari tipis-tipis HP yang bisa diberikan melalui Glorious Pathway. Kembali ya, high loss-nya tapi berada di tangan dari Meko yang akan ngasih pressure, akan ngasih bala bantuan, dan ini akan memudahkan juga pergerakan dari cowoknya Vivian. Ini Vivian waktu dengan cowoknya yang banyak sekali momen diciptakan, ini akan membuat teman-teman dari Mesir nih bakal lebih ke pressure harusnya. Tapi Cici lagi kah bisa aja keluar, tapi Beleric hadir, wow. Ini bakal ngeri banget. Dan akhirnya ada Melissa juga yang muncul tangan Mesir, memastikan bahwa dengan adanya Go Away akan lebih safety. Dan ada combo juga dengan adanya Beleric nih akan juga membuat power dari sisi ya dari Mesir bakal lebih kuat. Karena mereka nggak mau, mereka cukup oke dari team fight, mereka juga bisa mainin lane jauh. Dan PR dari Indonesia adalah gimana caranya bisa lebih di atas dari sisi power dari segala team fight-nya. Ya ini heavy CC ya, dibalaskan dengan adanya satu hero yang setidaknya ya safe dan bisa masuk ke area belakang juga buat nantinya jadi main power teman-teman dari timnas Indonesia dengan adanya Cloud Pick untuk seorang Cell ya. Kedua, kita bakal ngelihat agresivitas seperti apa yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia dengan hero pool yang sangat-sangat berkualitas yang ditunjukkan oleh mereka di game yang kedua ISF World Esports Championship babak upper bracket final. Let's go, ini dia untuk set emblemnya juga ya, Concussive Blast ya, maksimalin 2 menit awal sebelum ultimate ada bisa jadi jawaban. Tapi sayangnya di situ Vivian udah mulai dibikin babak belur oleh teman-teman dari timnas Egypt ya. Nah ya kayaknya udah nggak baca pergerakan yang mau dibawakan oleh Vivian di early power, yang ngebuat akhirnya serangan dari sosok Belericnya tadi ya, Vivian dan juga ada Nucci, membuat Vivian dipaksa untuk main lebih safe lagi ya, tapi tidak
tentunya untuk mengendorkan tempo yang dibawakan. Masih akan coba untuk melakukan rotasi, tapi nggak bisa terlalu jauh nih untuk Vivian di awal hari. Yap. Tapi seenggaknya terus ada informasi ya, bener-bener jadi CCTV dari Viviannya kepada teman-teman dari Mesir. Karena enaknya dia punya movement dari Jet Kundo, dari Sunpo-nya juga. Belum lagi nanti kalau misalnya dari segi emblemnya ada agility. Ini akan membuat dari cowoknya bakal lebih nikmat lagi untuk jalan-jalan. Sementara head to head mungkin antara Alpha dan juga dengan Nolan. Walaupun memang sama-sama level 4, tapi untuk Nolan bisa farming ini yang perlu diperhatikan. Itu kenapa akhirnya cowoknya dihadirkan oleh timnas Indonesia. Ya, dan farming mesin ya, ini yang mungkin tajuk ini nih yang harus bisa tidak boleh untuk bisa terjadi semudah itu ya, karena di area mid lane dua pemain hampir bisa diamankan ya, Vivanya masih bisa survive, bukan target yang begitu empuk juga untuk bisa di secure. Sedangkan kali ini perebutan dan team fight yang akan terjadi mungkin di area turtle, tapi naturally assassin tuh nggak bakal jarang banget ya sebetulnya untuk megangin area turtle, apalagi distraction sudah mulai diberikan. Oke. Dan bagaimana Fanny berada di garis terdepan. Purple buff coba untuk dirusuh dan didapatkan. Fumeko hadir dengan ada satu goal straight away, tapi Alshater membuat pergerakan dari Vivian dan Fumeko dalam masalah. Tapi lihat siapa yang ketinggalan dari belakang, yaitu Nucci. Hampir bisa di take down tapi dengan ada bad impact, dan Velvet terkena impact yang cukup besar. Dan lihat bagaimana nyawanya hampir saja bisa direnggut di tangan timnas Indonesia. Setidaknya ini menjadi awal yang baik, tapi Vivian maju ke area depan dan 1 poin eliminasi kembali bisa diamankan. Lagi-lagi menjadi awal hari yang manis bagi timnas Indonesia. Bagaimana Turtle bisa mereka ringkus dengan apik, ditambah lagi dengan adanya tadi serangan lanjutan yang membuat ada 2 poin eliminasi yang bisa diamankan. Dan ini jadi kerugian karena Sunlight-nya juga nggak dapetin karya purple buff, dan mereka benar-benar pulang dengan tangan kosong, 1000 gold langsung mengarah ke arah pemain-pemain dari timnas Indonesia. Iya, agresivitas seperti ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia ya. Lihat bagaimana Jet Kundo, The Way of Dragon ke arah Nucci, tidak dilanjutkan karena tidak follow up damage. Dan bagaimana Cininya, tapi ternyata ada sedikit pause yang terasa, tapi langsung dilanjutkan kembali. Dan timnas Indonesia dalam kondisi team fight. Dan bagaimana sosok dari Viviannya terkena impact retribution, dia langsung dari tangan Sunlight. Bahkan lihat Spear of Alpha, konek ada 2 player sekaligus dan Velvet dalam masalah. Tapi Cini head to head dan akhirnya dimenangkan 1v1 situation. Rasakan ultimate-mu sendiri. Begitu juga dengan Fan. Akhirnya Vival bisa menunjukkan aksi individu yang sangat-sangat brilian. Satu player memang tumbang, tapi itu jadi satu buah sacrifice bagi Vivian untuk nyawa yang akhirnya bisa dibayarkan juga nih oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Lihat bagaimana serangan dramatis berlanjut lagi dengan adanya satu purple buff yang harusnya ini nggak bakal bisa diamankan secara tenang sih sama Sunlight. Masih? Wah, ada Archeter, ada Onward yang dilakukan, Velvet dalam masalah, Fumeko terjebak di arah purple buff. Dan ini yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Mereka udah tahu banget ketika memainkan metode high loss dan juga chow, buff gak akan pernah aman untuk timnas Mesir, terutama dari purple buff. Lihat bagaimana Sunlight, dia benar-benar ke pressure, kehilangan purple buff. Akhirnya yang biasa kita lihat Nolan ini kencang banget dari segi farming jadi susah. Tapi Way of Dragon targeting ke arah belakang, Blazing Duet hadir dari Chell, membuat DPS tambahan. Akhirnya Viva menjadi korban karena ada satu gol dan juga Mother yang coba untuk kabur gak bisa. Cini masih di fracture tapi gagal untuk menghalau nyawa dari sosok Cini tersebut. Perjalanan switch lane yang sangat menguntungkan nampaknya dengan adanya fracture Chell dikepung, dan nampaknya Chell tidak ada jalan pulang yang aman. Bakal coba untuk langsung di hit begitu saya dengar ya damage terakhir yang diberikan oleh seorang Vivian, dan nampaknya ini menjadi satu buah gerakan yang tidak begitu baik untuk timnas Indonesia karena goldnya pun habis. Dan ini jadi keuntungan yang super duper berlipat ganda jadinya dari teman-teman tim Egypt karena ada shutdown, Turtle di take over, gold platingan di area bawah pun bisa mereka amankan. Ya, dan tadi mungkin ajak Chell ketika masih belum punya item kayaknya bukan jadi jawaban. Damage-nya masih kurang, walaupun memang ada Blazing Duet yang dihadirkan ya. Tapi kalau baru jadi ke arah Corrosion kayaknya tentu damage yang optimal belum terasa dalam tubuh teman-teman dari Mesir. Megora Spellway mulai dihadirkan, targeting kepada Sunlight, tapi move speed-nya masih lebih kencang. Ya, masih bisa mundur ya, tipikal assassin yang punya dash ability, punya mobility juga, tapi dengan mundurnya Sunlight, otomatis akan ada satu kerugian ya, kompensasi nih dari hal yang sempat dialami oleh timnas Indonesia. Tarat diamankan,
Tapi ya untungnya Fumiko juga nggak mau mancing keributan lebih dalam lagi, yang masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu gerakan yang penasaran banget nih, udah mulai terjadi di area mid lane. Yap. Dan pergerakan-pergerakan seperti ini yang sebenarnya cukup berisiko ya. Mereka pancing-pancing team fight terus dari Indonesia, dan Mesir juga bisa untuk melakoni hal tersebut. Mereka bisa untuk balaskan setup yang dilakukan oleh timnas Indonesia. PR dari timnas Indonesia adalah gimana caranya untuk tahan ke arah Nucinya. Ini Nuci dari tadi diem-diem masalah tahu sebenarnya. Dia di belakang susah untuk digapai, walaupun udah tumbang satu kali, tapi setelah itu impact banget dia di team fight yang ada. Dari game yang pertama ya, Nuci ini jadi satu troublemaker ya, isu terbesar yang memang harus dijawab oleh timnas Indonesia. Apalagi kali ini kita lihat Fumiko. Hampir ya. Hampir banget untuk bisa ditumbangkan. Dengan ada fracture tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi itu adalah bagian supaya bisa untuk reduce waktu dari Mesir, bisa mendapatkan ke arah turtle yang pertama. Vivian sudah mencari-cari informasi. Vivian punya ultimate, punya The Way of Dragon, tapi kembali turtle di reset. Jadi reset dulu, goldnya udah equal, dipegang tipis oleh timnas Egypt. 1v1 di area bottom lane tidak begitu kondusif untuk seorang Chell. Lihat bagaimana sosok Names yang lagi megang alih dari objektif tersebut. Ini tinggal setengah menit lagi ya sebetulnya untuk Turtle berubah jadi Lord. Tapi Turtle-nya masih terus mau di-commit nih kayaknya sama Pival. Rod of Light yang mulai dikeluarkan. Fan mencoba untuk cari mangsa, tapi Spirit of Alpha-nya connect. Velvet dalam masalah, di arah belakang ada teamfight yang terpisah. Dengan ada Fan yang kalau coba untuk dihajar, Cini mendapatkan poin kill yang cukup berharga. Tapi Velvet masih berada di mode ke arah Primal Watt. Dan lihat bagaimana satu bad impact yang membuat dari Cini yang menghilang. Turtle didapatkan, join the fight, dan lihat bagaimana sosok dari Sunlight berhasil mendapatkan satu player di arah belakang. Tapi ternyata hadir sudah Name menjadi masalah besar dengan go away dan juga modelsnya. Membuat 4 total player dari Indonesia menghilang. Blazing Duet untuk defensif. Blazing Duet dihadirkan, tapi Nuci udah siap dengan bad impact. Well, di flicker dengan bad impact kembali dihadirkan. Wipe out. Indonesia rata di area tengah. Oh my god, wipe out tercipta tidak begitu adil ketika Turtle yang diamankan oleh timnas Indonesia ditukar dengan banyaknya kerugian untuk timnas Indo. 4 pemain hilang, triple kill ya sesuai pembahasan yang sudah diawali dari Nuci yang menjadi troublemaker. Ini membuat teman-teman dari Indonesia tim, mereka harus kehilangan banyak sekali aset penting mereka. Turret di area top lane-nya pun bisa diambil. Dan gold yang tadinya equal, ini langsung swing super jauh untuk teman-teman dari timnas Egypt. Bahkan tanpa adanya Lord, lihat bagaimana Names bener-bener lancar, jaya banget untuk bisa masuk ke area objektif inner turretnya yang belum melibatkan Chell. Mungkin ini jadi satu concern juga nih buat teman-teman dari timnas Indonesia, karena timpang banget Nucinya udah terlalu masif dan damage Fumiko. Yep. Dengan ada Archeter, bad fist, bad impact. Lihat bagaimana Fumiko tidak bisa berkutik kembali. Apalagi ada Names di belakangnya. Kuingnya udah mulai dibuka. Ini dengan membawa 5 player bakal bahaya. Vivian mencari targetnya, tapi ternyata tidak dapat momentum tersebut. Spirit of Alpha dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan ke arah Velvet dan juga Fan. Bahkan sekarang Velvet dalam masalah. Tapi Blazing Duet dari Chell membuat satu tekanan besar dan akhirnya Fan menghilang. 2 player gak selamat, tapi Chell tertangkap basah di tengah Sunlight. Bahkan akhirnya membuat tersisa Cini seorang diri. Wah, duo troublemaker Nuci featuring Names membuat akhirnya Egypt mereka harus bisa mengamankan karya poin kemenangan. Tapi Cini harus tewas seketika. Iya, itu benar-benar factor-nya on point banget. Dan miskalkulasi mungkin ya. Ketika tadi Cini benar-benar mencoba untuk mengejar Names dengan satu hit terakhirnya. Bahkan udah di flickerin juga nama Cini tapi nggak kena, dan Names-nya masih bisa untuk bertahan. Jadi turning point kembali untuk timnas Mesir. Egypt sekarang mulai menguasai arena pertandingan. Lord bakal coba untuk mereka dapatkan. High ground mereka kuat sekali dengan ada Names dan juga Nuci. Membuat dari timnas Indonesia agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke arah lebih dalam. Ini menjadi warning sign yang tidak begitu baik untuk timnas Indonesia. Bahkan dengan adanya stick team fight kayak gini, jujur ini bakal jadi makin strong buat timnas Egypt. Karena problemnya output damage mereka ini masih dalam kondisi yang super duper prima ya. Nggak cuma Nuci, tapi lihat bagaimana Sunlight, bagaimana Names ini yang masih belum bisa dijawab oleh timnas Indonesia.
masih belum bisa ter-pick off ya dari berbagai setup team fight yang jujur tadi chaotic banget yang diciptakan. Dan kalau kita bicara soal high ground, ya mungkin masih ada Cine dan juga Chell. Tapi pertanyaannya di ketertinggalan gold yang mungkin 3000, apakah masih bisa bertahan? Karena sini Dibalikan momentumnya dan akhirnya membuat dari sosok Sunlight kehilangan. Shutdown didapatkan oleh Vival pula dengan ada Spear of Alpha. Kehilangan satu member. Vivian mencari targetnya di arah rumputan. Sneaky Picky dia coba untuk keluarkan. Adegan-adegan berbahaya bisa aja muncul dengan ada Way of Dragon. Tapi semua benar-benar menjaga Names dan juga Nuci. Van dan juga Velvet benar-benar menjadi satu frontliner yang kuat di depan. Tapi untuk inner turret dalam masalah. Spear of Alpha dibuka, targeting karena dua player World of Dryad yang tenaga kuat dan akhirnya Nuci menjadi korban. Dia bagaimana Shell tiba-tiba ada Blessing Duet. Tidak cukup damage dan sekarang tugas dari Vival ya ditunaikan dengan sangat baik. Triple kill didapatkan oleh Vival. Turning point didapatkan pula oleh Timnas Indonesia. wow, what a teamwork. Chell memang tumbang untuk kali keempat dan untungnya masih bisa dibalut dan dibantu oleh sang adik Cini. Dan juga Vival melalui true damage yang membuat akhirnya ada 4 pemain balasan yang bisa mereka tumbangkan dan Turret yang dari tadi tidak bisa Timnas Indonesia jama akhirnya bisa mereka coba untuk straightforward lurus mengarah ke area 2 mid lane outer turret sentral yang jujur ini akan juga memperluas dari bagaimana setup yang bisa diberikan karena selama masih ada Vivan yang lagi-lagi ini jadi satu buah pergerakan yang sulit banget nih buat Vivian yang tadi udah dibahas ya. Ngetarget operasi karya belakangnya bahkan kalau kita ngomongin karya Chell selama masih ada World of Dryad kita untuk masuk lagi ke Land of Dawn. Ya. Dan lihat bagaimana perjuangan Timnas Indonesia masih berlanjut untuk bisa matu poin. Walaupun keadaan sekarang udah mulai berbalik ke arah Timnas Indonesia juga dari segi poin goldnya. Lord yang tidak bisa dimaksimalkan terlalu besar tadi didapatkan oleh Timnas Mesir. Dan sekarang tujuan mereka adalah mengantarkan tim fight yang lebih baik. Kasih dari sosok Chell-nya bisa farming, bisa mainin lane jauh. Dan untuk sekarang kayaknya Chell masih belum punya stack 5. Kelihatan dari segi jalannya yang agak sedikit cukup lamban. Dan dia akan ditemani untuk bisa ngejalanin di arah mid dulu. Atau nanti di arah bawah dulu. Karena landing jauh ini akan sangat-sangat penting banget. Dipaksa produktif banget ya untuk Timnas Indonesia buat ya bisa secure ke area objective power ya. Masih ada 2 inner turret yang masih harus mereka reach juga di milik teman-teman dari Timnas Mesir. Dan ini dia Lord Enhance yang udah mulai muncul. Yang harusnya ini krusial karena Nuci juga udah punya Blood Wings. Selain bisa ngasih damager juga itu jadi item jujur defense ya dengan ada bantuan shield dan tambahan mobilitas. Dan kalau kita bicara soal pantauan dari kedua belah tim ini ketat banget ke objektif Lordnya. Lihat bagaimana Fumi Eko sudah mulai dimakan kah? Tapi enggak, mundur dulu nampaknya masih belum timing yang tepat nih karena penasaran banget nih sama setup 3-2-nya Timnas Indonesia. Ya, bahkan lihat bagaimana Cini udah mulai kelihatan gerak-geriknya, membuat dari Sunlight kayak dalam masalah di retribution dan akhirnya menemukan dia copy. Cini mendapatkan sangat momentum retribution. Vivian hadir mencoba untuk mengejar. Cini mencari posisi yang lebih aman. Cini nggak punya flicker tapi dia mencoba untuk kabur. Maka damage yang dihadirkan Cini kali ini tertangkap tapi itu membuat celah buying time yang sangat-sangat berharga bagi Timnas Indonesia mendapatkan karena Lord yang mereka ciptakan. Wah, itu pengorbanan yang worth it banget sih bagi seorang Cini ya. Dengan adanya manuver yang luar biasa mind blowing ya, menjegal perjalanan dari siapa sangka Sunlight yang mau membekali dirinya terlebih dahulu ke area orange. Tapi ternyata upaya tersebut yang akhirnya menjadi keuntungan buat Timnas Indonesia untuk bisa memanipulasi setup mereka di area objective Lord. Dan semoga dari setup Lord ini bisa membuat adanya advantage yang besar. Walaupun kalau kita bicara soal high ground defender, Timnas Egypt jujur kuat. Mereka punya Cecilian, mereka punya Names. Tapi kita akan lihat ya 1001 cara yang bakal dihalalkan oleh Timnas Indonesia untuk mengawal Lord di area mid lane. Yap, lihat bagaimana damage dihasilkan oleh Chell. Satu basic attack udah membuat dari Van dalam keadaan yang cukup terpuruk. Bad impact. Flaming Claw sedikit menyubit ke arah Fumi Eko. Tapi sekarang dengan Lord yang berhasil dihilangkan, Timnas Mesir masih bisa untuk melakukan adegan bertahan. Tapi best turret di remit tetap bisa dihancurkan oleh teman-teman dari Timnas Indonesia.
Good news ya, masih jadi berita yang baik banget untuk timnas Indonesia nih, Lord Advantage yang mahal karena akhirnya menyisakan 2 base turret saja, dan timnas Indonesia juga menghindari bagaimana timnas Egypt bisa memberikan pertahanan terbaik adalah menyerang ya. Jadi ya bermain jaga jarak dulu, main aman karena ya itu tadi damage output dari Primal Ward dan juga Ward of Direct ini harus dipisahkan sehingga pick off yang dilakukan seperti tadi nih, pemisahan-pemisahan gerakan unpredictable yang sebetulnya jadi kunci nih buat timnas Indonesia yang udah mulai sama-sama nurunin tempo mereka. Ya, tapi kalau ngeliat bagaimana tadi ya, Cini sih itu bener-bener epic moment banget sih, dia berada di rumput bawah dekat orange buff. Dan itu bener-bener mahal banget, apalagi dia sebelumnya udah pegang ke arah Primal Rod juga, dia udah ngambil ke arah Earthshatter Onward juga. 3 skill yang diambil dari Velvet itu bener-bener mahal banget sih harganya. Dan ini bisa jadi kombinasi lain lagi yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia. Bener-bener gak terbaca gameplay tersebut di tangan Mesir. Bermain dengan sistem-sistem out of the box seperti tadi itu bisa jadi kemenangan. Iya ya, permainan gerakan unpredictable memisahkan, apalagi ya Vivian udah terbalut immortality dan masuk menit 16. Ini kita bakal direct sehingga dengan Lord Evolve kah? Karena udah mulai sebentar lagi bakal masuk ke mid game yang dimana ini udah item-item yang road to full pack semua ya. Udah ready buat fight besar-besaran banget, dan dia ngasih dengan adanya 1-2 gerakan 3-2 yang kali ini mungkin akan melibatkan Vivian di tengah-tengah. Oke, dengan adanya Mix Sentry dibuka, ketahuan sistem 3-2-nya. Sunlight belajar dari pengalaman. Sunlight gak mau akhirnya hilang sendirian, tapi tetap lane jauh berhasil diciptakan momentumnya dengan wave minion yang berjalan di arah bottom lane oleh timnas Indonesia. Dan ini nih, kunci kemenangan sebenarnya ada di Cell. Bagaimana dia punya timing untuk bisa mainin lane jauh terus-terusan, dimana nantinya Cell bisa untuk ngasih pressure di arah bottom lane. Tapi dengan lihat bagaimana Vivian, flickernya sudah digunakan pula. Hati-hati, Sunlight bisa jadi target berikutnya kembali di tangan Cini. Karena ya kalau udah di mid kayak gini harusnya nggak belajar dari kesalahan yang sama sih dari timnas Mesir. Itu dia, ini emang benar-benar dibuat dilema ya tim Egypt, karena satu-satunya hero yang bisa mainin karya Farley-nya cuma Sunlight. Sedangkan Sunlight di sini kehadirannya sangat dibutuhkan untuk bisa ngambil karya objektif Lord yang balik lagi nih orientasi Lord Evolve. Tapi lihat Uchi langsung kena Blazing Duel dan akhirnya dihilangkan seketika walaupun Cell menjadi pertukarannya, tapi Spear of Alpha kembali menjadi masalah dan akhirnya mulai dari Velvetnya tumbang dan di arah belakang Sunlight. Maka coba dikejar Vomeko tapi dengan ada Mados. Cini berhasil ditumbangkan tapi ternyata pertukaran terjadi. Van kehilangan dari Immortal, bakal coba untuk di take down. Hilang sudah di tangan Vival dan akhirnya Indonesia hanya kehilangan 2 player, sedangkan Sunlight seorang diri yang akan bertahan sekuat tenaga menjaga dari timnas Mesir. Mereka melihat Sunlight masih terbalut immortality dan timnas Indonesia, mereka tidak mau terlalu buru-buru untuk langsung straightforward di area garis lurus mid lane yang dimiliki oleh Egypt. Ini jadi keputusan yang wise banget buat Vival untuk langsung mengarah ke area Lord, apalagi produksi damage yang dihasilkan oleh Vival adalah true damage yang ngebuat akhirnya Lord masih bisa diamankan. Tapi itu teamfight yang cukup dramatis sih ya, diawali dengan adanya target lock yang sebetulnya jelas banget dari timnas Indonesia mengarah ke area Nuci. Tapi selama masih ada serangan area of effect yang luas ya, jujur ini EOE-nya luas banget dari Egypt, yang ngebuat tadi ada pengorbanan yang harus bisa dilakukan ya. The Cell yang hilang, serta Cini ya, kakak adik yang harus terekspos dan tumbang. Tapi ini menjadi nafas segar yang bisa dihirup oleh timnas Indonesia. Apakah Lord ini bakal bisa mereka kawal untuk kemenangan atau masih bisa dihandle oleh timnas Egypt? Oke. Nah, dengan ada Goros Pathway kembali dibuka oleh Vomeko, memberikan efek close terhadap teman-teman dari Mesir. Tapi di arah top lane, Cell menjalankan tugasnya dengan baik. 2 best threat sudah tidak ada. Menuju ke arah bottom lane. Ini yang kali ini dengan Prime Lord-nya coba untuk memberikan pressure tambahan, tapi Vival kali ini terpaksa untuk kabur. Dan Van benar-benar kecicil abis di tangan Cell. Ini membuat timnas Indonesia punya momentumnya. Timnas Indonesia punya chance untuk bisa ngasih pressure makin lebih lagi. Mados
dan membuat dari Vival akhirnya mundur dengan Spirit of Alpha. Masih kuat dari segi high ground defensive yang dimiliki oleh timnas Mesir. Wah, ini too strong sih. Damage-nya pun udah benar-benar mensupport untuk timnas Mesir bisa ngebersihin Lord yang notabene evolve tapi cepat banget dibersihinnya, dan harus ada waktu lagi yang bisa dibeli oleh timnas Indonesia. Mereka dipaksa mundur secara teratur, dan lihat bagaimana check mapping yang sudah mulai dilakukan ya oleh timnas Egypt. Yang kalau kita bicara masuk menit 2 digit ini ya, menit 20 udah benar-benar itemnya full, 3 immortal bahkan 4. Ini semua pemain dari Egypt udah ngambil karya immortality, masing-masing udah punya bekal life insurance. Yang ini yang perlu dipertimbangkan adalah lagi-lagi timing ya, karena Vival ini memberikan secerca harapan banget nih berkat banyaknya serangan-serangan unpredict yang bisa dibawakan oleh dua combo sisterhood-nya ya, Chini dan juga Chell. Yang kita lihat juga situasi terkini lumayan mencekam banget sih, walaupun memang winning condition-nya lagi dipegang oleh timnas Indonesia. Yap. Dan ya, ini sebenarnya ya makin lama jalannya waktu ya jelas Nuci akan semakin menggila dari damage. Tapi kita percaya proses, kita percaya bahwa ya kekuatan late game kita bisa imbangkan atau kita bisa menangkan dari segi gameplay yang out of the box seperti tadi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Bahkan Cini sekarang udah mulai menggila nih dengan Valentinanya, benar-benar ngasih impactful banget di segala teamfight. Tapi lihat Sunlight selalu kan jadi target operasi. Bahkan coba untuk dikejar begitu saja oleh Cini dan juga Vivian. Tapi Sunlight juga sadar, dia akhirnya memilih untuk kabur. Iya, itu Cini belum ngeluarin satu resource pun ya, langsung langkah mundur sigap yang dibawakan oleh sosok Sunlight, dan buru-buru buka karya dia punya Magic Sentry juga untuk nge-spill. Kira-kira ada siapa aja nih yang ada di area tersebut ya. Teori-teori ancaman udah mulai dibawakan oleh timnas Indonesia, dan Lord Evolve yang kedua juga udah mulai hadir. Kali ini kalau kita lihat manipulasi lining ini yang masih menjadi kunci banget. 3-2 masih dibawakan, tapi Fumi bakal di all in kah nggak sih? Harusnya nggak ada output damager di belakangnya ya. Tapi lihat, ini mereka benar-benar dibuat serba salah banget sih Egypt. Mereka mau dipaksa untuk kontes atau nge-maintain dua laning kosongnya terlebih dahulu. Oke, ada Winter Crown dibuka oleh Vival. Bisa di immortal yang terbalut dalam tubuhnya. Mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi dengan adanya Sunny Claw hampir saja membuat dari Vival yang menghilang. Tapi di area yang terpisah, ada Way of Dragon para Sunlight. Sini masih ada flicker untuk mundur dan tidak ada korban jiwa dari pertikaian yang terjadi dari kedua tim. Tapi lihat bagaimana Viviannya hampir bisa di take down setelah damage dari Names dan juga Nuci masuk ke arah Sang Chow. 4 pemain dari timnas Egypt masih dibalut dengan adanya immortality, tapi lihat bagaimana Balearic Vivan, one last bar HP tidak terlihat. Yap. Wah. Benar-benar menjadi pertarungan yang menegangkan ya dari kedua tim. Dan ini akan membuat dari Indonesia masih akan terus berjuang menjadi game yang cukup lama, game terlama mungkin yang terjadi di ISI World Esports Championship, berjalan 24 menit. Timnas Indonesia benar-benar mencari bagaimana piecing puzzle yang harus mereka lakukan. Lihat bagaimana sosok dari Cini selalu melakukan satu adegan berbahaya. Dia selalu coba untuk cari momen, tapi Chell hampir saja Chell terkena bad impact dan juga Silent Cloud. Nuci damage-nya itu sangat-sangat berbahaya. Waduh, itu nyaris banget, karena kalau sampai ada perbedaan kuantitas ini akan menjadi berat. Masuk menit 24, satu pemain yang hilang, kurun waktu untuk spawnnya pun akan semakin lama. Sedangkan dari timnas Egypt, mereka coba untuk mulai memancing ya dengan bantuan damage dari Nems dan juga Nuci. Tapi lihat bagaimana Vivian. Masih ada flicker, kehilangan dari immortalnya. Coba untuk kabur, masih ada satu konsil. Fumieko maju ke arah depan, memberikan pancingan-pancingan. Masih ada Winter Crown, tapi sepertinya Fumieko dalam masalah yang cukup besar. Bad impact cukup menyakitkan, dan Retribution. Kereta Cini berhasil mendapatkan Lord Evolve-nya. Walaupun akhirnya Vival yang menghilang, Wind of Nature menyala, dan akhirnya Nems-nya mencoba untuk memberikan pressure lebih, dan akhirnya hilang sudah. Sosok dari Vivian dan Cini menjadi korban ketiga di tangan Sunlight dengan fracture yang dia nyalakan. 1 menit pemain-pemain dari timnas Indonesia yang hilang akan muncul, sedangkan Lord ini harusnya akan menjadi Lord yang bisa dihandle oleh timnas Egypt. Bagaimana serangan mereka di area Lord
kali ini menyulitkan timnas Indonesia untuk bisa masuk, mendesak masuk ke area high ground, dan ini perebutan Lord dramatis yang sayang sekali belum bisa menjadi jawaban. Dan bahkan kalau kita ngelihat kali ini Immortal bahkan ya dari tubuh Nuci pun sulit untuk bisa dipecahkan oleh teman-teman dari tim Egypt. Justru tadi ada 1 point shutdown ya Vival di tengah-tengah keramaian. Winter Crown yang tadi belum sempat nyala juga yang membuat akhirnya Vival yang mau coba untuk secure Career Lord juga hilang. Tapi setidaknya ya teman-teman dari Egypt mereka nggak langsung buru-buru juga loh. Mereka masih disiplin dan berspek sama hero yang masih hidup tersisa nih dari timnas Indonesia yang ngebuat mereka bakal tarik ulur lagi hingga dengan Lord selanjutnya harusnya. Ya. Gila. Nih, ngeri banget sih. Bener-bener Asli. deg-degan ya melihat bagaimana pertarungan dari kedua timnas ini. Dan keuntungan di Indonesia sebenarnya masih cukup besar sih. Mereka dapetin 2 base turret dan lihat bagaimana Vival true damage terhadap Fan udah cukup memberikan pressure sampai setengah HP dari Fan yang menghilang. Sini, Adian untuk melakukan cutting. Dan lihat bagaimana Ciel menjadi sosok damager berikutnya. Masih ada BMI untuk mundur. Benar-benar cicilan-cicilan terhadap Fan. Ini hampir saja bisa membuat dari Immortal pecah. Tapi untuk sekarang, memecahkan Immortal di menit-menit krusial seperti ini nilai plus banget loh. Ini benar-benar PR banget sih itu ya, mecahin Immortality yang tadi untuk tim fight sebesar tadi aja benar-benar baru 1 doang. Harusnya dari Belariknya ya, atau Velvetnya yang nanti kita bakal lihat. Dan setelah itu dan juga Names yang tadi memang ada di tengah-tengah. Tapi ya setelah itu berat banget nih buat timnas Indonesia bisa mendesak masuk, apalagi masuk ke area Nuci dan juga Names. Ini masih PR bahkan di menit 27. 2 output damager terbesar ini baru terumbangnya 3 kali. What a position yang benar-benar super duper rapi untuk tim Egypt. Dan 16 detik waktu yang dibuat untuk timnas Indonesia buat main produktif dulu. Kali ini berbeda, tidak ditemani oleh Cini, tapi Vivian yang harusnya udah ke-spill juga dengan adanya Magic Sentry yang dari tadi yang mau gak mau harus dibuka ya, karena yang mengendalikan laning jauh untuk timnas Egypt ya hanya sosok Sunlight yang punya mobilitas cepat di area bawah. Yap. Selalu pressure dan shift-shiftan nih sekarang ya. Yang tadi nemenin Ciel itu Cini, sekarang dari Vivian yang nemenin. 3-2-nya dan selalu Cini yang ditugaskan untuk mainin lane tengah, dibuat clear, jadi nanti akan ada 2 lane yang bakal bagus untuk teman-teman Indonesia, apalagi super minion kan mereka pegang di arah mid dan juga di arah top. Udah jelas dari segi minion harusnya menang dari segi timnas Indonesia. Ya reset dulu, inhale, exhale ya. Semuanya pasti deg-degan nih, min 1 jantung perebutan Lord Evolve ketiga kali untuk game kali ini. 28 menit road to setengah jam kita akan berjalan, sedangkan 1v2 situation ini masih terus didesak sama Cel harusnya di area bottom lane dan masih pada pressure-nya setelah ada 1 show off pemain. Vival bakal handle dulu, cuman masalahnya Vival nggak bisa kayak Lord sebelumnya ya handle Lord di menit ini, tapi nampaknya Cini. Vivian hadir dengan The Way of Dragon. Nuci dalam masalah, Immortalnya udah langsung pecah. Blazing Duet dihadirkan oleh sosok dari Cel. Langsung ada Winter bertebaran di arah mid. Sama dengan ada yang Mados dibuka, Go Away juga dikeluarkan. Names dalam masalah. Gila dari Immortal dikeluarkan oleh pemain-pemain dari Indonesia. Names gak selamat, Fan juga gak bisa berkutik. Target berikutnya menuju ke arah Sunlight. Dan lihat bagaimana Sunlight kena dari Immortal. Hilang sudah membentuk dari timnas Mesir. Indonesia mengamankan 4 player sekaligus dari timnas Mesir. One straight push bisa mereka lakukan di arah top lane. Oke, no Lord, still party nampaknya untuk timnas Indonesia. Velvet woman standing yang tersisa yang nampaknya tidak bisa melakukan banyak hal untuk menyikapi kemenangan yang akhirnya bisa diamankan secara dramatis oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. 29 menit waktu yang bisa mereka maksimalkan untuk menangan di game yang kedua kali ini. Biasakan jangan selebrasi di awal. Indonesia bisa melakukan tindakan yang min 1 jantung ya tadi barusan yang nontonnya ya. Kita tidak mau melihat Indonesia turun ke arah lower bracket dan masih ada harapan untuk menuju ke arah grand final. 1 game lagi akan tersisa, tapi dari highlight memang
Ini cukup berbahaya sih. Teman-teman dari Indonesia sebenarnya udah ngambil inisiatif serangan ya kan CP di awal-awal dengan kombinasi Vivian dan juga Fumieko ngerusuin purple buff dari Sunlight. Tapi ketika Mesir mereka ngebawa Names ke arah team fight, disinilah malah petakannya mulai terjadi bagi timnas Indonesia. Jelas Cel butuh waktu untuk bisa dapetin team fight yang bagus, punya damage yang bagus. Tapi karena Names ini mungkin dari segi skill yang dimiliki ya, jelas dia bisa untuk bertahan dengan go away-nya, dia bisa untuk ngasih serangan jarak jauh. Itu yang berbeda dengan Cel yang harus bermain dengan sedikit jarak dekat. Iya, Cel benar-benar serba salah lumayan ya. Dari menit awal, ini dari awal menit 9 sampai menit ke 2 digit tadi sih, menit 20-an kita lihat timing buat Cel buat masuk benar-benar dipersulit banget sih, dipersempit juga ya, sampai pada waktu dimana macro play dari timnas Indonesia berjalan. Dan ini sih jadi satu turning point karena masuk menit 11 juga hampir ini jadi game untuk timnas Egypt ya, tapi ketika mereka shifting, ketika mereka bisa mainin karya teamworknya itu dia tadi ya, trust dan chemistry dari timnas Indonesia yang ngebuat di menit 11 Vival sih yang jadi kunci kemenangan dan bisa balikin lagi anginnya ke area timnas Indonesia sampai pada masuk menit 18 synchronize dari kombinasi hero-nya, khususnya Cini juga yang udah mulai bisa amplify dia punya power di game kali ini. Jadi jawaban banget, apalagi ketika dia bisa pick off 1v1 di area Sunlight. Itu udah jadi satu boostingan mentality sih buat timnas Indo. Iya, ini last fight yang benar-benar bisa dibilang cukup berantakan mungkin dari timnas Mesir. Mereka benar-benar dipisahkan oleh timnas Indonesia, di mana dua Winter Crown tadi sempat dinyalakan oleh sosok Sunlight dan juga Names. Tapi ternyata tetap dari Names juga nggak bisa berkutik terlalu banyak setelah diserbu oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Tapi dari segi item CP, Ya, dari set itemnya masuk menit 29 mungkin kita nggak bisa bicara banyak karena ya udah full pack item juga ya. Kalau kita lihat dari Cini dengan adanya Arcane, dia punya Blood Wings dan Glowing ya. Tadi mungkin bakal item yang membuat akhirnya dia equal nih pas 1v1 sama sosok Sunlight yang udah masif banget dari segi set damage. Bahkan Immortal Winter Crown juga udah silih berganti ya, diamankan untuk bisa melakukan defensive maneuver satu sama lain. Dan akhirnya the power of Windtalker, DHS, dan juga Malefic yang di tangan seorang Cel yang ngebuat akhirnya di last momentnya mereka bisa ngemecahin ya tadi pertanyaan kita dari berbagai macam immortal yang masih kokoh ada di tubuh seorang Lucci, tubuh Names. Ketika itu pecah di akhir momen yang krusial, akhirnya itu udah jadi momen yang fair enough untuk Indo. Karena kalau kita ngomongin dari objektif netralnya juga ini sama-sama kuat ya. Wajar karena 29 menit game berjalan masalahnya. Untuk game kali ini hampir setengah jam ya berjalan ya dari game yang kedua ini, karena harus sama-sama disiplin. Jelas Mesir harus disiplin ya, karena mereka satu kemenangan lagi tadi mereka akan langsung menuju grand final. Indonesia mungkin yang sedikit dalam tekanan, agak sedikit di mid game-nya agak sedikit jadi pasif karena mereka harus memikirkan cara untuk menang di dalam in game-nya. Membawa Cini di arah rumput jadi pilihan bijak banget untuk teman-teman dari Indonesia. Hadirnya Cel juga walaupun dapetin point kill, tapi blazing blade yang dihadirkan dengan full item